Bagaimana kabar kalian yang baru datang? Baik. Nah, pada hari ini kita melanjutkan pertemuan kita, pembelajaran kita. Sebelum kita memulai pertemuan kita hari ini, kita buka dengan doa. Ada yang mau memimpin doa? Ya, silakan. Semuanya berdiri. Silakan duduk. Terima kasih ya. Saya mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Yang tidak hadir siapa? Semua ya. Jumlah peserta didik 20 orang, hadir semua ya. Oke. Nah, kita masuk pada proses pembelajaran kita hari ini. Ya. Pada hari ini kita akan mempelajari apa? Teks prosedur. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Nah, pada pertemuan sebelum apa yang kita pelajari? Pertemuan sebelum kalian mempelajari apa? Ya, teks deskripsi. Oke, itu yang dipelajari pada pertemuan sebelum. Teks deskripsi itu apa? Ada yang masih ingat? Teks deskripsi. Ya. Oke, teks yang berisi gambaran. Ada yang ingin menambahkan? Terima kasih ya. Ada yang lain? Teks yang bagaimana? Teks deskripsi. Coba angkat tangan, jangan rame-rame. Ya. Iya. Oke, bagus ya. Teks yang dipakai untuk menggambarkan suatu objek. Gitu ya, menggambarkan suatu objek. Nah, pada pertemuan kita hari ini kita akan mempelajari teks prosedur. Secara khusus di dalam pembelajaran ini ada capaian pembelajarannya. Capaian pembelajaran kita adalah peserta didik mampu menganalisis ide pokok dan juga ide penjelas pada teks prosedur. Nah, apa itu ide pokok? Kan tujuan pembelajaran kita, capaian pembelajaran kita adalah menganalisis ide pokok dan ide penjelas. Nah, ide pokok itu apa? Lalu ide penjelas itu apa? Ayo, coba. Yang pernah mendengar atau pernah belajar Ryan ya? Ya, Ryan. Ya. Ide pokok itu apa? Masih ada. Ini yang angkat tangan yang perempuan ya, yang laki-laki kemana di kelas ini? Oh, ada satu ya, Santo. Ide pokok itu apa? Ide pokok adalah rancangan yang disusun di dalam pikiran dapat
dalam paragraf. Gagasan dalam paragraf ya Santo ya. Ada yang lain? Terima kasih Santo. Yang lain? Nah ini, silakan. Oke, inti permasalahan dari suatu teks. Kita tampung informasi-informasi ini. Inti permasalahan. Nah, yang angkat tangannya ragu-ragu. Oke, Pak Hasan, ide pokok itu gagasan yang disampaikan penulis, ya. Nah, ini terkait dengan ide pokok. Lalu ide penjelas itu apa? Ide penjelas. Ide pokok tadi, menurut kalian, gagasan dalam paragraf atau inti permasalahan di dalam sebuah paragraf. Kemudian ide penjelasnya apa? Ide penjelas? Nah, justru inilah yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini ya. Ide pokok, lalu ide penjelas. Kedua ide ini di dalam sebuah paragraf saling melengkapi. Ya, saling melengkapi. Ide pokok itu sebagai inti, sebagai gagasan utama di dalam paragraf. Sedangkan ide penjelas sebagai apa? Gagasan penjelas. Menjelaskan apa? Secara rinci terkait dengan permasalahan yang disampaikan dalam apa? Ide. Oh, ingat. Dalam ide penjelas itu selalu menyampaikan atau menjelaskan gagasan utama. Ide pokok atau gagasan utama itu adanya di dalam kalimat ya. Oke. Nah, apa manfaat ide pokok dan ide penjelas di dalam sebuah paragraf? Di dalam paragraf itu pasti ada ide pokok dan ide penjelasnya. Nah, di dalam paragraf itu manfaatnya apa? Ya? Apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke. Belum ada yang tahu ya? Oke, baik. Belum ada yang tahu, maka kita akan lanjutkan supaya lebih paham. Inilah yang akan kita pelajari pada pertemuan ini. Namun sebelumnya saya sedikit memberikan informasi bahwa manfaat dari ide pokok dan ide penjelas ini adalah untuk apa? Menyampaikan informasi di dalam sebuah teks. Itu secara umumnya. Tapi lebih rincinya nanti akan kita pelajari bersama. Nah, Bapak punya sebuah motivasi. Tentu kalian datang sekolah harus punya apa? Punya niat, punya semangat. Nah, ada sebuah motivasi. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidup. Ya, kalau tidak belajar, maka akan merasakan pahit dan hinanya kebodohan seumur hidup. Oleh sebab itu, kesimpulannya apa? Harus belajar. Setiap saat itu harus belajar. Ya. Baik, apa yang Anda tahu tentang seks prosedur? Apa yang Anda tahu tentang seks prosedur? Ya? Apa yang Anda tahu tentang seks prosedur? Harus siap mengikuti pembelajaran itu, harus siap. Di pertemuan sebelumnya kan
sudah diberitahukan bahwa di pertemuan berikut kita akan mempelajari teks prosedur. Nah, iya. Kata kuncinya berisi langkah-langkah atau tahapan suatu kegiatan. Nah, ini isi dari teks prosedur itu adalah langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan untuk melakukan suatu kegiatan, melakukan suatu aktivitas. Contohnya apa? Langkah-langkah melakukan apa? Contohnya apa? Membuat angklung, membuat yang ada di sekitar Anda sudah. Yang ada di sekitar Anda. Jangan rame-rame. Membuat rumah. Nah, menurut Anda, membuat rumah itu langkah-langkahnya apa? Langkah-langkahnya apa? Pertama, menyiapkan kayu. Apalagi? Menyiapkan batu. Menyiapkan seng. Menyiapkan apa lagi? Paku. Nah, ini itu yang bahan-bahan yang harus dipersiapkan. Langkah-langkahnya apa? Ya, dibangun dulu fondasinya, kemudian didirikan temboknya, kemudian dipasang kayunya, lalu dipaku sengnya. Itu kurang lebih seperti itu langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah itu bisa dibuat dalam bentuk apa? Teks apa tadi? Iya, teks prosedur. Kembali lagi ke sana bahwa langkah-langkah di dalam pembuatan suatu aktivitas atau suatu kegiatan itu dapat kita jadikan sebagai sebuah teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah dalam melakukan suatu kegiatan ataupun tindakan. Nah, ternyata kalian sudah paham, kalian sudah punya dasar pemahaman ya terkait dengan teks prosedur. Lalu ada berapa jenis paragraf? Ada? Berapa jenis paragraf berdasarkan letak ide pokok? Karena ide pokok ini nanti ada kaitannya dengan teks prosedur. Teks prosedur itu ada paragrafnya toh. Nah, yang kita capai di dalam pembelajaran ini adalah ide pokok dan ide penjelasnya. Berdasarkan letak ide pokoknya itu, berapa jenis paragraf? Ada 4. Di sana menyebut 4. Di sebelah sini menyebut berapa? Ada 3. Oke. Ada mungkin yang ya ada 3 ya. Kita sepakat ada 3 ya. Oke. Ini semangat sekali. Kalau ada 3, mungkin bisa sebutkan. Yang pertama atas, yang kedua tengah, yang ketiga. Oke, terima kasih ya. Menurut siapa? Pedo. Menurut Pedo, atas, tengah, bawah. Apanya yang atas, tengah, dan bawah? Ya, paragraf pertama. Oke, yang lain mungkin ada yang tahu? Berdasarkan letak ide pokok atau gagasan utamanya. Paragraf tadi benar bahwa ada 3 jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama, ide pokok atau gagasan utamanya. Ada 3, tepat sekali. Yang pertama, jenis paragraf yang pertama apa? Paragraf inti, oke. Bagian. Baik, kita satukan pemahaman supaya lebih paham. Ada 3 jenis, tepat. Ada 3 jenis. Tapi yang pertama itu namanya paragraf definitif.
paragraf deduktif. Lalu yang kedua paragraf induktif. Yang ketiga paragraf deduktif induktif. Ini deduktif. Lalu yang kedua paragraf induktif. Disebut juga dengan paragraf campuran atau deduktif induktif. Ini ya. Ini yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Paragraf deduktif itu apa? Ya, silakan. Satu orang saja yang ini. Deduktif adalah suatu paragraf yang kalimat bentuknya terletak di awal paragraf. Iya. Ide pokoknya letak di mana? Di mana? Di awal paragraf, di kalimat pertama ya. Di awal paragraf, di kalimat pertama letak ide pokoknya. Kemudian paragraf induktif ya, yang ini. Silakan. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat pentingnya terletak pada bagian akhir paragraf. Paragraf ini diawali dengan jelas yang berupa angka, contoh-contoh, rincian, khusus maupun yang kemudian disebutkan atau digeneralisasikan ke dalam suatu kalimat pada akhir paragraf. Jadi perbedaannya, kalau paragraf deduktif tadi kalimat utama atau ide pokoknya di mana? Awal paragraf. Kemudian induktif di akhir. Nah, lalu untuk paragraf campuran atau paragraf deduktif induktif letaknya di mana? Iya, awal dan akhir dari paragraf itu. Sudah paham ya? Induktif di bagian akhir. Deduktif di bagian awal. Deduktif induktif di mana? Apakah pernah mendengar atau mempelajari tentang ide pokok dan ide penjelas itu? Pernah mendengar? Ide penjelasnya belum? Oke, maka kita akan membahas itu pada pertemuan kali ini ya. Tadi sudah kita bahas bersama secara umum apa itu ide pokok dan apa itu ide penjelas. Nah, kita perjelas di sini. Kita menyatukan pemahaman ya. Ide pokok itu apa? Coba dibaca. Di sini jangan rame-rame. Ide pokok itu apa? Ide pokok disebut juga gagasan utama dan pikiran pokok. Oke, gagasan utama dan pikiran pokok. Atau ide apa? Ide utama. Nah, kesimpulan yang ditarik dari semua isi kalimat yang membentuk paragraf itu ide pokok. Kemudian menurut Kosasi itu gagasan utama atau ide pokok itu gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Jadi kesimpulannya adalah yang kalian sampaikan tadi di awal pembelajaran itu kurang lebih tepat. Ya, bahwa ide pokok itu gagasan utama atau pikiran pokok yang menjadi inti dari permasalahan di dalam mana? Sebuah paragraf, bukan teks. Ya, itu. Oke. Nah, kita sudah mengenal ide pokok. Lalu ide penjelas. Ide penjelas itu apa? Satu orang santun. Arti mengatakan kalimat penjelas merupakan kalimat menjelaskan atau
menurut Rahardi, ini dosen saya ya, dulu ya. Kalimat penjelas itu merupakan kalimat yang menjelaskan atau menjabarkan lebih lanjut ide pokok dan kalimat utama yang terdapat di dalam paragraf. Jadi, seperti yang sudah kita bahas di awal pertemuan, bahwa ide penjelas itu selalu memperkuat dan menjelaskan apa? Ide pokok. Nah, sekarang kita simpulkan. Ide pokok itu apa? Ide penjelas itu apa? Coba berdiskusi dengan teman di kiri dan kanan kalian. Coba buat simpulan. Ide pokok itu apa? Ide penjelas itu apa? Silakan. Buat simpulan. Tadi sudah kita bahas bersama. Ide pokok itu apa? Ide penjelas itu apa? Coba kalian buat simpulan berdasarkan yang sudah kita pelajari bersama. Ada yang bisa? Saya beri waktu 1 menit, silakan. Saya memberikan waktu 1 menit. Ada yang bisa? Proyek? Bisa? Proyek? Bisa? Santo? Mengulang apa yang sudah disampaikan tadi, yang sudah dijelaskan dengan pemahaman kalian, berdasarkan pemahaman kalian. Silakan. Ayo berdiskusi. Ayo berdiskusi. Silakan. Ide pokok itu apa? Atau lebih dulu ide penjelas, silakan. Ya. Ya. Ide pokok itu berisi gagasan utama dan ide pokok yang membahas apa? Inti permasalahan di dalam satu paragraf. Oke, bagus. Lalu pemahaman kalian terkait dengan ide penjelas itu apa? Ya. Menjabarkan lebih lanjut ide pokok. Kesimpulannya, kalau menjabarkan lebih lanjut, ide penjelas itu menjelaskan apa? Lebih rinci lagi terkait dengan ide pokok, informasi-informasi yang terkandung di dalam ide pokok. Nah, ciri dari ide pokok itu coba disimpulkan. Cirinya apa? Kalau tadi ide pokok itu adalah inti permasalahan, maka ciri yang pertama adalah bersifat umum. Ya, bersifat umum. Tadi sudah disampaikan sebelumnya. Bersifat digeneralisasi umum. Lalu apa lagi? Selalu menjadi pusat apa? Iya, menjadi pusat permasalahan di dalam sebuah paragraf. Lalu kalau ingin penjelas, ciri yang pertama selalu menjelaskan menjelaskan permasalahan secara lebih rinci. Kemudian apa? Di dalam ide penjelas itu, kalimat-kalimat penjelas mengandung atau bentuk kalimatnya lebih apa? Kalau tadi umum, kalau yang kalimat penjelas lebih sempit dan lebih rinci lagi supaya memperkuat apa? Penjelasan permasalahan pada ide pokok. Oke, bagus ya, luar biasa. Kalian sudah mulai memahami apa itu ide pokok dan juga ide penjelas. Coba semuanya berdiri.
Gerakan badan dulu. Gerakan badan. Nah, ikuti kata-kata saya. Ya, ikuti kata-kata saya. Silakan kalian memegang dahi. Memegang dahi. Oke, jangan pindah. Kalau sudah pegang telinga, jangan pindah. Supaya tahu siapa yang tidak konsentrasi di kelas ini. Oke, ini sudah satu. Tidak konsentrasi. Sekarang silakan kalian memegang rambut kalian. Memegang rambut kalian. Lalu setelah memegang rambut, peganglah pundak kalian. Cepat. Ini dua. Sudah ada dua yang tidak konsentrasi. Nanti berdiri depan goyang, ya. Goyang dedek. Kemudian setelah memegang pundak, kalian peganglah betis kalian. Oke, dua orang maju. Yang dua orang tadi silakan maju. Berdua maju ke depan. Yang lain silakan dulu tepukan. Di sini, di depan teman-teman. Supaya lebih konsentrasi. Ini bukan hukuman ya, bukan hukuman, tetapi cara agar lebih konsentrasi lagi. Satu orang menyebutkan atau memerintah kalian melakukan apa, seperti yang saya buat tadi. Bukan nyanyi. Seperti yang saya lakukan tadi, kalian menyuruh mereka memegang apa, kemudian kalian melakukan apa. Silakan. Lagu, kali ya. Oke, apa lagi? Memegang apa? Memegang perut. Oke, lanjut. Ya, kalian juga mempraktikkan hal yang berbeda dengan apa yang kalian sebutkan. Oke, ulangi lagi. Oke, memegang leher. Oke, sudah ya, Agus, silakan. Nah, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang ingin bertanya terkait dengan ide penjelas dan juga ide pokok ini. Kenapa? Satu, jangan urusan ya, jangan nakal. Ya, jadi satu ini selalu nakal di kelas. Tidak boleh seperti itu ya, jangan mengganggu teman. Oke, lebih konsentrasi lagi. Sudah permainan tadi, Pak? Permainan. Nah, ada yang bertanya sebelum kita lanjutkan ke proses pembelajaran selanjutnya? Ada pertanyaan terkait dengan ide penjelas dan juga ide pokok? Semuanya sudah paham? Sudah paham atau belum? Ada yang ingin bertanya, silakan. Oke, ide penjelasnya belum dipahami. Baik. Bapak akan membuat sebuah contoh. Ya, membuat sebuah contoh. Kelas 7A. Ini kelas 7A ya. Kelas 7A terdiri dari 20 peserta didik. Ini sebagai kalimat utama atau ide pokok. Terdiri dari 20 peserta didik. Ke-20 peserta didik ini terdiri atas atau berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ini sudah masuk pada kalimat atau ide penjelas. Yang laki-laki berjumlah 10 orang, misalkan seperti itu. Yang perempuan berjumlah 10 orang. Nah, kedua kalimat terakhir tadi itu termasuk apa? Ide penjelas. Karena selalu menjelaskan apa? Kalimat? Iya, ide pokok. Bagaimana? Sudah paham? Jadi kesimpulannya, ide penjelas itu iya, tepat sekali, menjabarkan lebih rinci,
menjelaskan lebih rinci terkait dengan ide pokok. Ya, sudah paham? Sudah. Kalau ide pokok tadi sudah paham ya? Ya. Baik. Sebelum kita lanjutkan, Bapak punya 2 buah teks, dan sebelum masuk pada membaca teks tersebut, Bapak akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Ya, 4 kelompok. Terhitung mulai dari sini, hitung 1 sampai 4. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 1 kan 4 kelompok. 1, 2, Oke. Yang menyebut angka 1 angkat tangan. Itulah kelompok 1 ya. Itu nanti kelompok 1. Dan tempatnya di sini. Belum saya suruh ke sini. Hanya menunjukkan tempatnya. Kelompok 2 yang menyebut nomor 2. Ya, sudah lihat ya anggota kelompoknya. Nanti kelompoknya di sini ya. Kelompok 3 yang menyebut angka 3. Oke. Nanti di belakang sana ya. Kelompok 4. Ya, kelompok 4 nanti di belakang. Silakan berdiri, tidak perlu mengangkat kursi, cukup kalian pindah ke tempat atau ke kelompok yang sudah dibagikan. Silakan, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, di sana kelompok 4. Duduk membentuk kelompok. Duduk membentuk kelompok. Ya, duduk membentuk kelompok. Ini saatnya kita masuk pada diskusi kelompok. Ya, di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Duduk menurut kelompoknya masing-masing. Kenapa Pak ya? Kebanyakan ya 5 satu kelompok. Ini tidak konsentrasi lagi nih. Ya? Ya sudah ya. Brian hanya ingin menguji teman satu kelompoknya. Dia ingin membuat satu kelompoknya bingung. Oke, sudah berkelompok. Di sini ada 2 buah teks. Silakan di dalam kelompok kalian membaca teks tersebut. Kemudian nanti ada pertanyaan-pertanyaan penuntun yang nanti akan dijawab oleh kelompok. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Dua buah teks tersebut, teks prosedur yang pertama itu berjudul cara mencuci pakaian dengan mesin cuci. Cara mencuci pakaian dengan mesin cuci. Kemudian teks yang kedua, teks prosedur yang kedua, cara membuat nasi goreng. Cara membuat nasi. Silakan kalian membaca teks tersebut di dalam kelompok. Bapak memberi waktu 5 menit saja ya untuk membaca teks tersebut.
2 menit lagi ya. Membaca teksnya 2 menit lagi. Oke, sudah selesai membaca? Iya, kedua teks itu dibaca. Bukan hanya teks satu saja. Kedua teks itu dibaca. Ada yang sudah selesai membaca teksnya? 1 menit lagi ya. Berikan kesempatan 1 menit untuk membaca teksnya. Sudah? Oke. Kelompok 3 sudah? Kelompok 2? Kelompok 1? 30 detik lagi. Sudah kelompok 3? Sudah ya? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah? Oke, sudah selesai ya. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan penuntut. Nah, apa yang dibahas dari kedua teks? Teks pertama membahas apa? Teks kedua membahas apa? Diskusi dulu. Ini kan sudah berkelompok. Diskusikan dulu apa yang menjadi pokok pembahasan di dalam masing-masing teks tersebut. Oke, Santo, mewakili kelompok 2, kelompok 3 ya. Ya, Pak. Santo, silakan. Cara mencuci pakaian dengan mesin cuci. Oke, pokok permasalahannya atau pembahasannya adalah itu judulnya Santo. Secara umum itu membahas tentang apa? Mencuci pakaian adalah rutinitas yang biasa kita lakukan sehari-hari. Ini merupakan kegiatan yang mudah dan tanpa Yang dibahas apa, Santo? Pokok permasalahannya apa? Secara umum teks itu membahas apa, Santo? Brian? Itu kan teks prosedur. Kalau teks prosedur membahas apa? Ya? Langkah-langkah atau tahapan menyuci pakaian dengan apa? Dengan mesin cuci itu ya. Lalu teks yang kedua, kelompok 1, teks yang kedua, pokok pembahasannya apa? Oke, itu topiknya, cara membuat nasi goreng. Secara umum pembahasan itu tentang apa? Ya, kelompok 2. bahan-bahan pembuatan nasi goreng. Secara umum teks itu membahas tentang apa? Ya? Apa?
Oh ya? Kelompok 4? Yang ditanya teks yang kedua ini membahas secara umum membahas tentang apa? Tahapan atau langkah-langkah apa? Membuat goreng. Itu ya, itu yang dibahas dari teks yang kedua. Sebelum kita masuk pada pengerjaan ya, pengerjaan LKPD, lembar kerja peserta didik, Bapak punya sebuah permainan ice breaking. Silakan semuanya berdiri supaya lebih semangat. Sekarang kita bergoyang ya, supaya lebih semangat. Namanya ini senam pinguin. Buat jarak ya, supaya bebas bergoyang. Tujuannya supaya nanti pada saat setelah permainan ini diskusinya lebih semangat. Saya lihat tadi kurang bersemangat ya. Perhatikan ke sini, yang di belakang. Perhatikan ke depan. Ikuti gerakan saya. 4, 5, 4, 3, Sudah semangat lagi dong? Ya. Nah
diskusi kelompok untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Baru saja, perhatikan, baru saja kita dalam kelompok membaca teks 1 dan teks 2, ya. Teks prosedur 1, teks prosedur 2, yakni cara mencuci pakaian dengan mesin cuci. Lalu yang kedua, cara membuat nasi goreng. Nah, yang diminta di sini Frayen, perhatikan di sini, ya. Simak dulu, nanti baru berdiskusi. Simak dulu di sini. Setelah membaca teksnya, peserta didik diminta analisislah ide pokok dan ide penjelas dari teks cara menyuci pakaian dengan mesin cuci, disertai alasan yang memperkuat hasil analisis. Ya. Di sini ada ide pokok paragraf 1. Kalian menulis ide pokoknya. Ide pokok dari paragraf 1 itu apa? Lalu ide penjelasnya apa saja? Ditulis di baris atau kolom yang sudah disediakan pada LKPD di halaman ketiga. Lalu yang berikut, alasan yang memperkuat hasil analisis. Alasan itu sama hal dengan apa? Dengan pengertian-pengertiannya tadi. Misalkan ide pokok paragraf pertama itu letaknya di kalimat pertama. Kalian tulis kalimat pertamanya itu, ide pokoknya apa. Kemudian alasannya di bagian bawah. Memilih kalimat tersebut karena apa? Ya, dengan alasannya. Karena misalkan kalimat tersebut memiliki apa? Ide yang umum. Unik apanya lagi? Ditanya ide pokok dong. Nah, ini contoh. Ya. Misalkan paragraf 1 ide pokoknya di kalimat pertama. Ini contoh ya. Kemudian kalimat penjelasnya kalimat kedua sampai dengan kalimat keempat. Ini contoh. Kemudian analisisnya kalimat pertama disebut sebagai ide pokok atau kalimat pokok karena kalimat tersebut memiliki informasi atau inti permasalahan, informasi umum terkait dengan paragraf itu. Lalu memilih kalimat kedua sampai kalimat keempat itu karena kalimat tersebut menjelaskan apa? Kalimat pokok, ide pokok tadi. Itu alasan-alasan seperti yang sudah kita bahas tadi. Jadi ketika kalian menentukan ide pokok juga dengan alasan, menentukan ide penjelas juga dengan alasan. Sudah paham? Ya. Paragraf teks yang pertama itu terdiri atas 4 paragraf. Ya. Jadi nanti ada 4 ide pokok. Kemudian di nomor 3, analisislah ide pokok dan ide penjelas dari teks cara membuat nasi goreng disertai alasan yang memperkuat hasil analisis. Terdiri atas berapa paragraf? 3 paragraf. Yang kedua ini teks prosedur yang kedua. Konsentrasi ya. Simak ke sini. Masih sama dengan nomor 2 tadi, menentukan apa? Ide pokok, analisis ide pokoknya, kemudian analisis ide penjelasnya, kemudian disertai dengan alasan-alasan mengapa memilih ide pokok di kalimat pertama misalnya ya, atau di kalimat terakhir. Mengapa? Alasannya apa memilih? Sudah paham? Kelompok 1 ada pertanyaan? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 3? Paham? Kelompok 4? Sudah paham? Oke. Jika sudah paham, silakan berdiskusi sekarang. Bapak memberi waktu kalian 30 menit untuk berdiskusi.
Ya, silakan. Iya, misalkan di paragraf 1 apa ide pokoknya, lalu apa ide penjelasnya. Demikian juga dengan paragraf kedua. Setiap paragraf itu memiliki ide pokok, ya, ide pokok dan ide penjelas. Kemudian diisi pada ya kolom yang sudah disediakan tadi. Di sini, diisi di sini. Di sini kan sudah ada, ya, sudah disediakan bagian-bagiannya. Ide pokok paragraf 1 ditulis apa ide pokoknya. Ide pokok paragraf 2. Kemudian perhatikan di sini dulu. Cara yang paling gampang itu adalah menentukan paragraf itu termasuk jenis paragraf apa. Kalau paragraf deduktif, ide pokoknya di mana tadi? Iya, deduktif di awal, berarti di kalimat pertama. Kalau induktif di akhir, iya, di akhir. Maka apa? Maka ide pokoknya di mana? Induktif. Kalimat utamanya di akhir. Ide pokoknya di bagian akhir. Kenapa awal lagi? Kalau paragraf campuran, iya, awal dan akhir. Itu. Kalau sudah tahu jenis paragrafnya, maka mudah menentukan ide pokok. Jangan lupa ciri ide pokok tadi bersifat umum. Saya sudah membuat sebuah contoh. Silakan dikerjakan. Jika ada kesulitan, silakan bertanya. Ya, jika ada kesulitan pada saat mengerjakan, bertanya.
Jika sudah selesai nanti dipresentasikan. Ya, Pak. Ya, dipresentasikan. Ada kelompok yang mempresentasikan, ada kelompok yang bertanya. Ya, Pak. KPD itu bisa kalian diberi tanda pada teksnya, tidak apa-apa. Misalkan paragraf 1 itu ide pokoknya, misalnya ya di kalimat pertama, lalu di garis bawah itu boleh. Ya, dengan mudah kalian nanti tinggal mencatat atau menyalin yang sudah kalian tandai. Ya.
Thank
Kalau sudah selesai paragraf satunya, lanjut ke paragraf kedua. Ada 4 paragraf di teks prosedur yang pertama. Ya. Supaya lebih cepat, dibuka saja dan dibagi tugas di dalam setiap kelompok, dan jangan lupa mendiskusikan hasil kerjanya supaya semuanya kebagian dalam diskusi. Ya, dibagi tugas.
Oke, semuanya perhatian ke depan. Perhatikan di sini. Kita akhiri pertemuan kita hari ini ya. Kita masuk pada bagian penutup dari pertemuan. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Masih membahas yang sama. Nah, semuanya perhatikan ke sini. SKPD-nya ditinggalkan. SKPD-nya ditinggalkan. Kita masuk pada tahap umpan balik dari proses pembelajaran kita.
Apa yang Anda dapatkan dalam proses pembelajaran? Apa yang peserta didapatkan di dalam proses pembelajaran? Ya, Ryan? Yang didapatkan dalam proses pembelajaran, Ryan? Ya? Mendapatkan pengetahuan. Oke, pengetahuan apa yang didapatkan dalam pembelajaran ini? Satu, cara membuat nasi goreng, bagus. Cara mencuci pakaian menggunakan mesin cuci. Nah, apalagi yang kita dapatkan dari proses pembelajaran tadi? Ya, memahami ya paragraf deduktif, dan paragraf campuran. Kemudian, apalagi yang dipelajari pada pertemuan hari ini? Ya, itulah tujuan dari capaian pembelajaran kita, mengetahui bentuk dari ide penjelas dan juga ide pokok, kemudian mampu menganalisis apa ide penjelas dan juga ide pokok di dalam sebuah paragraf. Nah, terkait dengan ide penjelas dan juga ide pokok. Ide penjelas tadi apa? Ada yang masih ingat tadi? Ide penjelas itu apa? Oke, Poin? Oke, ide penjelas adalah ide yang menjabarkan atau menjelaskan secara rinci terkait dengan ide pokok. Lalu ide pokok itu apa? Ide pokok itu apa tadi? Ya, silakan. Inti dari sebuah paragraf, pokok permasalahan dari sebuah paragraf, atau disebut juga dengan gagasan utama. Nah, terkait dengan ide pokok dan ide penjelas, pada hari ini kita mempelajari teks prosedur. Teks prosedur itu apa tadi? Ada yang bisa simpulkan? Ya. Teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan dari sebuah kegiatan. Oke, dari sebuah aktivitas. Nah, itu yang sudah kita pelajari pada pertemuan hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, perhatikan di sini. Untuk pertemuan berikut, kita masih belajar tentang teks prosedur dan masih membahas tentang ide pokok dan ide penjelas. Kita melanjutkan pekerjaan kita mengerjakan LKPD ini di pertemuan berikutnya. Ya, di pertemuan berikutnya. Maka kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan doa. Dan saya minta Afren memimpin doa. Silakan semuanya berdiri. Silakan Afren.